Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian lagi dalam keadaan baik ya hari ini cuy. Entah lagi santai, lagi kerja, atau mungkin kalian lagi overthinking sendirian. Saya cuma mau nemenin kalian sebentar nih, sambil bahas sesuatu yang cukup sensitif tentang cinta dan kesetiaan. Pernah nggak sih kalian ngerasa cinta itu kuat banget? Sampai rela nunggu, rela jauh, bahkan rela nahan rindu. Tapi di tengah jarak dan waktu itu, apa kalian masih bisa tetap setia? Atau diam-diam mulai cari yang lain cuy? Karena faktanya orang yang benar-benar cinta gak akan cari pengganti sekalipun kesepian datang tiap malamnya. Tapi beda nih dengan kisah satu ini. Dia bukan cuma selingkuh, bukan cuma mengkhianati kepercayaan. Dia melangkah lebih jauh dan lebih gelap. Sampai akhirnya dia menghilangkan nyawa wanita yang jadi selingkuhannya sendiri. Dan yang bikin merinding, alasan dibalik penghilangan nyawa itu bukan karena takut ketahuan, bukan juga karena tuntutan hubungan cuy. Tapi karena satu kalimat doang. Satu kalimat hinaan yang ditujukan ke istrinya. Dan dari situlah semuanya berubah menjadi tragedi cuy. Kisah ini bermula dari penemuan sebuah MYT, seorang perempuan di sebuah unit apartemen yang mewah. Pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi MYT itu sebagai seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di sana tuh. Kemudian pihak kepolisian menemukan sesuatu yang janggal. Ada satu sosok yang tiba-tiba menghilang dari cerita ini cuy. Seorang satpam yang mendadak berhenti kerja tepat setelah sang pembantu itu dilaporkan hilang oleh majikannya sendiri. Awalnya sih terlihat seperti kebetulan, tapi semakin didalami semuanya mulai terasa tidak masuk akal. Hingga akhirnya terungkaplah fakta yang mengejutkan. Satpam itu ternyata memiliki hubungan gelap dengan si pembantu ini. Hubungan yang diam-diam dan penuh kebohongan. Namun siapa sangka cuy, hubungan terlarang itu justru berakhir tragis. Karena pada akhirnya pembantu tersebut dihilangkan nyawanya oleh pria yang selama ini menjadi selingkuhannya sendiri. Ini bukan kisah fiktif, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang pembantu yang dihilangkan nyawanya oleh seorang satpam apartemen karena sudah menghina istrinya. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian nggak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dengan korbannya dulu. Jenny Nurjana atau orang yang sering dipanggil dengan sebutan Jenny. Dia adalah seorang perempuan berusia 24 tahun dan berasal dari Tulang Bawang Barat, Lampung. Di daerah asalnya, Jenny sudah mempunyai suami bernama Usman dan mereka pun sudah dikaruniai satu orang anak. Setelah memiliki anak, Jenny memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Bukan tanpa alasan, dia ingin mencari penghasilan yang lebih besar demi masa depan anaknya yang lebih baik lagi. Dengan berat hati, dia meninggalkan kampung halamannya dan memulai langkah barunya di kota yang penuh harapan sekaligus penuh risiko itu cuy. Di sana dia bekerja menjadi seorang pembantu di sebuah keluarga yang tinggal di apartemen Beleza, Jakarta Selatan. Selama menjadi pembantu, Jenny ini mengurus urusan rumah tangga seperti mencuci piring, mengepel hingga memasak cuy. Namun bukannya mengeluh dengan semua itu, Jenny justru menikmatinya. Ada rasa lega yang selama ini mungkin tak pernah dia rasakan. Di Jakarta, dia merasa lebih bebas tuh, lebih punya kendali atas hidupnya sendiri. Apalagi dia juga diperlakukan dengan baik oleh majikannya. Bahkan disediakan tempat tinggal yang layak di dalam unit apartemen mereka. Semuanya terasa nyaman, terlalu nyaman. Bahkan sampai-sampai nih, Jenny mulai sering menolak ajakan suaminya yang di Lampung yang memintanya untuk berhenti kerja saja dan pulang demi mengurus keluarga kecil mereka.
Namun bagi Jenny, kembali bukan lagi pilihan yang mudah. Karena perlahan hidup barunya di Jakarta terasa lebih hidup tuh dibandingkan yang dia tinggalkan di Lampung. Selanjutnya, saya memperkenalkan pelaku yang sebenarnya munafik ini cuy. Ferdianto atau orang yang sering dipanggil dengan sebutan Pepi. Dia adalah seorang laki-laki berumur 23 tahun dan berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Pepi sebelumnya telah menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari Lampung juga. Pepi dan sang istri sempat tinggal tuh di kampung halaman, menjalani kehidupan sederhana di sana. Sebelum akhirnya Pepi memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi mencari nafkah yang lebih layak. Keputusan itu diambil dengan harapan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kecilnya itu. Di Jakarta, Pepi pun mendapatkan pekerjaan sebagai satpam di sebuah apartemen mewah juga yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Dan apartemen itu bernama Apartemen Beleza. Saat melakukan pekerjaannya, Pepi tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh. Dan Pepi merupakan sosok satpam yang bisa diandalkan cuy. Hingga akhirnya Pepi berhasil bertahan dalam pekerjaannya selama 1 tahunan. Bukan tanpa alasan, karena selama itu dia dikenal cukup disiplin dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sampai akhirnya dia pun mendapatkan kepercayaan yang lebih. Bukan sekedar menjaga keamanan, tapi juga nih diberi akses untuk keluar masuk kamar-kamar kosong di apartemen tersebut. Sebuah kepercayaan yang terlihat biasa, namun tanpa disadari justru membuka jalan menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Selama bekerja sebagai satpam, Pepi menetap di sebuah kos-kosan sederhana yang letaknya masih di daerah Jakarta Selatan. Di dalam kos-kosannya yang sepi itu, Pepi sering dilanda rasa rindu kepada istrinya yang berada jauh di Lampung waktu itu. Kemudian Pepi pun jadinya melampiaskan rasa kesepiannya itu dengan berusaha mencari perempuan lain. Nah, sebenarnya gimana sih semua ini bisa terjadi? Kok bisa nih hubungan diam-diam itu berubah jadi tragedi? Sampai akhirnya Pepi menghilangkan nyawa selingkuhannya sendiri. Apa nih yang sebenarnya terjadi? Emosi sesaat atau sesuatu yang sudah lama dipendam? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Pertemuan Pepi dan Jenny terjadi pada tahun 2015 saat keduanya sama-sama bekerja tuh di apartemen yang sama. Dari yang awalnya hanya sekedar saling tahu, lama-kelamaan mereka ini jadi sering bertemu cuy. Karena terlalu sering berada di tempat yang sama, akhirnya mereka pun mulai akrab nih dan merasa familiar satu sama lainnya. Tanpa disadari, kedekatan itu perlahan membuka jalan ke sesuatu yang lebih dari sekedar rekan kerja. Suatu hari, Pepi ini melihat Jenny keluar apartemen untuk berbelanja. Melihat kesempatan itu, dia langsung menegur Jenny nih dan mencoba mengajaknya berkenalan gitu. Jenny pun menyambutnya tanpa curiga karena dia mengira Pepi hanya bersikap ramah dan berniat baik saja cuy. Seperti rekan kerja pada umumnya. Namun lama-kelamaan Pepi ini mulai sering merayu-rayu Jenny nih ketika dia bertemu dengan perempuan itu. Jenny pun mulai curiga kalau Pepi ini sebenarnya menyukainya. Tapi karena Jenny tergoda, akhirnya dia pun menanggapi rayuannya Pepi. Dan Jenny setuju untuk menjalani hubungan asmara dengan orang itu. Namun Jenny menyembunyikan satu hal penting. Dia tidak pernah memberitahu Pepi bahwa dirinya sudah memiliki keluarga cuy. Padahal Pepi justru sejak awal sudah jujur tuh mengakui bahwa dia telah memiliki seorang istri. Di titik itu hubungan mereka mulai dibangun di atas ketidakseimbangan dan satu kebohongan yang pelan-pelan membesar cuy. Dan di saat Pepi dan Jenny berselingkuh itu, mereka ini sering melakukan persetubuhan di salah satu unit kosong yang berada di lantai 23 nomor 23A LV6. Unit apartemen itu milik seseorang yang bernama Julius
Tetapi Julius tidak tinggal tuh di sana. Sehingga apartemen itu dibiarkan kosong gitu cuy. Mereka bisa mendapatkan akses ke sana karena Pepi ini diberikan kepercayaan membawa kunci beberapa unit di apartemen itu. Selama melakukan hubungan terlarang ini, Jenny beberapa kali tuh menghina istrinya Pepi. Jenny mengatakan kalau istri Pepi tidak bisa memuaskan Pepi. Hingga Pepi memilih berselingkuh. Pepi merasa tersinggung tuh karena Jenny menghina istrinya. Karena walaupun dia menjalin hubungan gelap di belakang istrinya, dia ini masih menghormati istrinya cuy yang berada di Lampung itu. Tapi walaupun Pepi emosi saat Jenny mengejek istrinya, satpam itu lebih memilih untuk diam saja. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Juni tahun 2016, mereka kembali tuh merencanakan pertemuan untuk melakukan persetubuhan. Awalnya mereka bertemu di tangga darurat lantai 30 apartemen itu. Kemudian mereka pun mengendap-endap ke lantai 23 dan melakukan persetubuhan di kamar yang sama seperti sebelumnya. Saat melakukan hubungan intim itulah untuk pertama kalinya Pepi ini memperhatikan bekas luka sayatan yang ada di perutnya Jenny. Awalnya dia tidak berpikiran banyak tuh tentang bekas luka itu. Tapi di hari itu tiba-tiba muncul kesadaran di kepala Pepi bahwa bekas luka itu bukan sembarang bekas luka cuy. Melainkan bekas luka dari operasi sesar. Dan itu berarti Jenny sudah pernah melahirkan. Setelah menyadari hal itu, Pepi langsung terpancing emosi. Dia marah dan berusaha menuntut kejelasan dari si Jenny. Namun alih-alih menjawab cuy, Jenny ini justru memilih mengakhiri pertemuan itu. Dengan tergesa dia mengenakan kembali pakaiannya. Lalu berjalan pergi menuju unit apartemen majikannya yang berada di lantai atas, melewati tangga darurat. Dan dia meninggalkan Pepi bersama emosi yang belum terselesaikan itu. Namun sebelum Jenny sempat sampai ke atas, Pepi sudah lebih dulu tuh mencegatnya di tangga darurat itu. Di tempat itulah pertengkaran mereka kembali memanas. Suasana jadi tegang di situ. Kata-kata kasar mulai saling dilontarkan. Dengan emosi yang memuncak, Pepi meluapkan amarahnya. Karena Pepi merasa dibohongi tuh selama ini. Menurutnya, Jenny seharusnya jujur sejak awal bahwa dirinya sudah memiliki keluarga. Bagi Pepi, kebohongan itu bukan sekedar rahasia, tapi pengkhianatan yang membuat semuanya berubah. Sementara itu, Jenny yang tidak terima dimarahi oleh si Pepi mengatakan nih kalau Pepi lah yang selama ini selalu merayu-rayunya. Selain itu, Jenny juga kembali menghina istri Pepi dan mengatakan seperti ini. Duh mas, lagian loh, kamu itu mau juga kan berhubungan badan sama aku? Karena istrimu itu nggak mampu tuh muasin kamu selama ini. Iya kan mas, jujur aja kamu itu. Mendengar istrinya dihina kembali membuat Pepi ini semakin marah. Dan di tangga darurat itulah Pepi pun memilih lehernya si Jenny. Jenny sempat berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarnya. Tidak lama kemudian, teriakan minta tolong berubah menjadi sangat hening. Saat itu, Jenny sudah mengembuskan nafas terakhirnya di antara lengan Pepi itu. Setelah menyadari Jenny sudah meninggal dunia, Pepi langsung menarik MYT-nya ke lantai 23 dan memasukkan MYT-nya ke unit apartemen yang mereka sering pakai untuk berhubungan badan itu. Setelah sampai di sana, Pepi mengambil tali yang digunakan untuk mengikat gorden. Kemudian tali itu dililitkan ke leher Jenny untuk memastikan bahwa Jenny benar-benar sudah tak bernyawa. Selain itu, Pepi mengambil plastik hitam besar yang berada di sekitar apartemen dan memasukkan MYT Jenny ini ke dalam sana. MYT Jenny kemudian dimasukkan ke dalam lemari bawah wastafel kamar mandi cuy yang berada di unit apartemen 23A LV6 itu. Setelah dimasukkan ke dalam lemari wastafel, MYT-nya kembali ditutup dengan gorden putih.
Lalu Pepi segera kembali ke kosnya. Tapi dia merasa tidak tenang tuh karena takut ketahuan. Akhirnya dia pun menghilang dari pekerjaannya sebagai satpam dan kabur ke rumah orang tuanya yang berada di Ciamis, Jawa Barat. Sementara itu, MYT Jenny tetap meringkuk di bawah wastafel kamar mandi itu hingga akhirnya ditemukan pada tanggal 29 Juni tahun 2016. MYT itu akhirnya ditemukan oleh Isroji, seorang pembantu yang bertugas membersihkan apartemen tersebut sebulan sekali. Hari itu semuanya terasa berbeda karena begitu pintu apartemen dibuka, Isroji langsung dihantam bau menyengat yang tak biasa. Seketika rasa curiga berubah jadi ketakutan dan tanpa disadari dia baru saja tuh menemukan awal dari terungkapnya tragedi mengerikan ini. Setelah menelusuri sumber bau tersebut, Isroji perlahan-lahan bergerak tuh ke dalam. Hingga akhirnya dia membuka lemari kecil di bawah wastafel. Dan di sanalah dia menemukan mayat Jenny. Seketika dia terpaku syok melihat apa yang ada di hadapannya cuy. Dan tanpa membuang waktu, Isroji ini langsung menghubungi pihak kepolisian Jakarta Selatan. Kemudian setelah mendapat laporan itu, pihak kepolisian pun segera datang ke lokasi TKP tersebut. Nah, setelah pihak kepolisian sampai nih, mereka menemukan MYT itu sudah membusuk dan tidak membawa kartu identitas cuy. Oleh karena itu, pihak kepolisian awalnya belum mengetahui nih siapa sebenarnya MYT itu. Namun tak lama kemudian mereka menerima informasi tentang seorang pembantu yang bekerja di sebuah keluarga di lantai 30 apartemen itu. Berdasarkan kesaksian para penghuni, keluarga itu diketahui telah melaporkan kehilangan pembantunya sejak 5 Juni lalu. Mendapatkan petunjuk itu, pihak kepolisian mendatangi keluarga tersebut untuk memastikan nih apakah MYT yang ditemukan adalah Jenny. Dari keterangan keluarga itulah akhirnya nih polisi dapat memastikan bahwa MYT tersebut adalah Jenny cuy. Setelah itu, polisi juga memperoleh informasi lain. Seorang satpam dilaporkan tiba-tiba menghilang tak lama setelah Jenny itu dinyatakan hilang. Penyelidikan pun semakin mengerucut. Setelah menggali keterangan dari pihak pengelola apartemen, akhirnya nih identitas satpam itu berhasil diketahui. Satpam itu diketahui bernama Ferdianto, yang juga dikenal dengan nama Pepi. Pada titik ini, pihak kepolisian sudah mulai mencurigai dengan kuat bahwa Pepi memiliki kaitan tuh dengan penghilangan nyawanya si Jenny. Meski begitu, mereka tetap berusaha mengumpulkan bukti yang lebih kuat untuk memastikan dugaan tersebut cuy. Polisi pun meminta rekaman CCTV di sekitar apartemen kepada pihak pengelola. Setelah rekaman diperiksa, akhirnya polisi mendapatkan titik terang. Mereka dapat memastikan bahwa Pepi adalah pelaku penghilangan nyawanya si Jenny. Karena dalam rekaman itu terlihat banget nih bahwa Jenny ini terakhir kali bersama Pepi pada hari kejadian. Bahkan terekam dengan sangat jelas cuy, keduanya memasuki sebuah unit apartemen di lantai 23. Selanjutnya, pihak kepolisian menanyakan kepada pengelola apartemen mengenai identitas lengkapnya si Pepi ini, mulai dari asal-usulnya hingga tempat tinggalnya selama merantau di Jakarta. Pihak pengelola pun bekerja sama dengan kepolisian dan membeberkan seluruh informasi yang mereka ketahui tentang si Pepi. Mereka memberikan data pribadi Pepi seperti alamat asal serta riwayat hidupnya. Dari informasi tersebut, polisi mulai memetakan kemungkinan lokasi pelariannya si Pepi ini. Beberapa titik yang dianggap berpotensi menjadi tempat persembunyiannya pun teridentifikasi cuy. Di antaranya adalah rumah orang tuanya di Ciamis serta kediaman istrinya yang berada di Lampung. Pihak kepolisian kemudian menyelidiki kedua lokasi tersebut. Dari hasil penelusuran, mereka menemukan bahwa Pepi ternyata bersembunyi di rumah orang tuanya di Ciamis, Jawa Barat.
Saat polisi datang dan membekuknya di kediaman tersebut, Pepi tidak melakukan perlawanan dan langsung menyerahkan diri. Hal itu karena polisi telah membawa barang bukti kuat berupa rekaman CCTV yang dengan jelas memperlihatkan aksinya. Setelah itu, Pepi diamankan dan dibawa ke rumah tahanan di Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di sana, dia dimintai keterangan mengenai alasan di balik penghilangan nyawanya Jenny. Dalam pengakuannya, Pepi menyatakan merasa bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya itu nekat menghilangkan nyawa Jenny karena merasa istrinya telah dihina cuy. Menurut Pepi, dia tidak terima kalau istrinya direndahkan karena baginya seorang suami harus menjaga kehormatan dari istrinya. Selanjutnya, Pepi pun ditahan di rumah tahanan sambil menunggu proses persidangan. Dan Pepi menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tepat pada tanggal 17 November tahun 2016. Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Nelson Sianturi dengan didampingi dua hakim anggota yaitu Sapawi dan Suswanti. Di persidangan itu, majelis hakim menemukan Pepi terbukti bersalah atas penghilangan nyawanya Jenny dan Pepi telah melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Atas pelanggarannya itu, Pepi dijatuhi vonis hukuman 15 tahun penjara. Nah, begitulah akhir dari kasus penghilangan nyawa seorang pembantu oleh seorang satpam yang merupakan selingkuhannya sendiri. Hanya karena dia menghina istri dari satpam itu. Dan pesan yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah jauhilah perselingkuhan. Kalau memang masih sayang dengan pasangannya, seharusnya tidak ada ruang untuk mengkhianati. Hubungan jarak jauh memang tidak mudah. Ada rindu, ada sepi, dan godaan bisa datang kapan saja cuy. Tapi bertahan dengan jujur jauh lebih baik daripada berselingkuh dan membohongi diri sendiri. Karena sekali kepercayaan itu hancur, penyesalan sering datang saat semuanya sudah terlambat. Dan bagaimana menurut kalian nih? Apakah alasan Pepi menghilangkan nyawanya Jenny bisa dibenarkan hanya karena merasa tersinggung setelah istrinya dihina? Padahal jika dipikir lebih dalam cuy, justru dialah yang lebih dulu mengkhianati dan merendahkan istrinya lewat perselingkuhan. Iya kan? Lalu menurut kalian nih, apakah hukuman yang diterima Pepi sudah setimpal dengan perbuatannya yang telah menghilangkan nyawanya si Jenny itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye.